Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Dewi di channel Cerita Bidanku. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin. Jadi buat teman-teman semuanya yang dalam waktu dekat ini akan menjadi pengantin Raja dan Ratu sehari, boleh silakan disimak video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin itu meliputi apa saja, Bu Bidan? Oke, jadi pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin ini dilakukan untuk satu pasang, yaitu si laki-laki dan si perempuan. Nah, untuk si laki-laki ini biasanya dilakukan pemeriksaan golongan darah dan HIV. Kalau perempuan biasanya dilakukan pemeriksaan golongan darah, HIV, dan tes kehamilan. Seperti itu. Nah, apa sih tujuannya Bu Bidan dilakukan pemeriksaan untuk si calon pengantin ini? Selain untuk persyaratan di kantor urusan agama sebagai persyaratan pernikahan, biasanya ini juga wajib untuk teman-teman ketahui satu sama lain. Dan ini itu tujuannya sebagai persiapan teman-teman semuanya dalam menghadapi proses reproduksi nantinya setelah pernikahan teman-teman semuanya. Jadi kan otomatis teman-teman setelah menikah ingin memiliki buah hati atau keturunan seperti itu. Nah, dipersiapkannya mulai dari sebelum pernikahan ini. Bagaimana caranya? Screeningnya yaitu melalui tes kesehatan pranikah ini, teman-teman. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu pemeriksaan HIV. Nah, pemeriksaan HIV ini wajib banget teman-teman ketahui karena ini merupakan masalah atau merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pasangan gitu ya. Jadi kita harus tahu riwayat kesehatan masing-masing pasangan kita. Yang cewek harus tahu kesehatannya si cowok juga harus tahu kesehatannya si cewek gitu kan. Riwayat kesehatannya apa saja, sebenarnya bagaimana, apa yang sudah terjadi pada masa lalunya kayak gitu. Nanti kita akan ketahui semuanya seperti itu. Apakah calon pasangan kita suka melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan berganti-ganti pasangan, pola hidup yang kurang baik dan sebagainya, nanti akan terlihat di situ. Apakah pasangan kita memiliki permasalahan dalam kesehatan organ vitalnya atau kesehatan tentang rahimnya seperti itu, nanti itu juga bisa diperiksa seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pemeriksaan HIV ini biasanya dilakukan di puskesmas, dianjurkan dilakukan di puskesmas gitu. Terus nanti itu diambil darahnya ya, dicek darahnya untuk ngecek tes HIV ini apakah reaktif atau non reaktif. Tapi teman-teman gak usah khawatir, selagi teman-teman itu melakukan pola hidup yang sehat, pasti teman-teman akan terhindar dari masalah ini. Tapi seandainya kalau misalkan teman-teman itu mempunyai masalah sebelumnya di masa lalunya, misalkan teman-teman itu sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan pasangan yang berbeda, misalkan dengan laki-laki A, laki-laki B, laki-laki C, atau si perempuan A, perempuan B, perempuan C, seperti itu juga nanti akan dikaji. Dan teman-teman gak perlu khawatir kalau seandainya teman-teman hasilnya adalah reaktif, pasti nanti akan ada penanganan lebih lanjut untuk masalah teman-teman ini mengenai HIV/AIDS. Oke? Nah, untuk yang kedua yaitu pemeriksaan mengenai golongan darah. Kenapa penting dilakukan pemeriksaan golongan darah ini? Supaya nanti pada saat sudah terjadi kehamilan, si pasangan membutuhkan donor darah, kita tahu donor darah pasangan kita. Jadi orang yang terdekat ketika nanti kita membutuhkan darah yaitu pasangan kita gitu ya teman-teman. Yang pertama kita cari pasangan kita. Kenapa? Misalkan kita menikah hamil, kita mau lahiran, terus kita amit-amitnya terkena anemia misal gitu ya, anemia dalam kehamilan. Nah, kita kan butuh donor darah. Kita harus tahu dulu apakah donor darah suami kita itu
bisa didonorkan untuk kita gitu kan. Jadi semuanya kita lakukan pemeriksaan ini hanya untuk screening kesehatan, untuk persiapan nanti teman-teman pada saat proses kehamilan setelah pernikahan ini teman-teman, supaya teman-teman itu lebih siap dalam mempersiapkan kehamilan teman-teman gitu ya, supaya kehamilannya itu sehat dan sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk selanjutnya itu ada tes urin atau tes kehamilan. Nah, ini dilakukan untuk si calon mempelai wanita ya, kan nggak mungkin laki-laki hamil bos. Oke. Nah, untuk yang sudah hamil biasanya ini juga ditanyakan sama KUA ya, ditanyakan sama KUA apakah hasilnya positif atau negatif. Nanti KUA punya peraturan atau ketentuan sendiri untuk calon mempelai yang sudah hamil dan yang belum, seperti itu. Selain itu, kalau memang ternyata si calon mempelai ini sudah hamil, jadi si mempelai, si pasangan ini sudah harus mempersiapkan segalanya. Artinya kesehatan si ibu juga harus dijaga dan suami harus mendukung, seperti itu. Satu sama lain harus saling mendukung gitu ya. Karena yang dibutuhkan pada ibu hamil yaitu kesehatannya utama. Yang kedua adalah pikiran yang ceria, pikiran yang senang, pikiran yang bahagia. Karena psikis bisa banget buat mengganggu kita ya, mengganggu kita pada saat proses kehamilan, mengganggu janin kita, janun. Jadi buat teman-teman gak usah merasa minder kalau kan banyak terjadi ya, banyak terjadi teman-teman ada yang sudah hamil seperti itu. Teman-teman gak usah minder, gak usah merasa berkecil hati yang terlalu gitu ya. Yang sudah biarlah sudah, dijalani ke depannya, yang penting tidak diulangi lagi. Seperti itu, mohon ampun dan bertaubat gitu ya. Biarlah yang sudah, biarlah sudah, tinggal dijalani bagaimana cara mempertahankan si janin, bagaimana cara merawat si janin, memberikan hak si janin sejak dari dalam kandungan, hak hidup, hak sehat, hak bahagia untuk si janinnya ya. Seperti itu. Dan ibu juga wajib bahagia. Caranya bagaimana? Yaitu salah satunya dari dukungan psikis dari suami. Jadi suami harus mendukung penuh, keluarga harus mendukung penuh. Nah, itu semua nantinya akan dipersiapkan gitu ya. Dari screening ini kan jadi tahu apa yang si calon mempelai butuhkan dan juga menjadi persyaratan nanti di KUA bagaimana untuk kedepannya. Kan biasanya KUA memiliki ketentuan untuk mempelai yang sudah hamil dan yang belum hamil. Ketentuannya pasti akan berbeda-beda begitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mempelai wanita ya. Mempelai wanita itu dilakukan imunisasi tetanus toksoid atau imunisasi TT. Nah, imunisasi TT ini apa fungsinya Bu Bi dan manfaatnya apa nih? Nah, ternyata tetanus toksoid ini imunisasi TT ini fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya tetanus toksoid pada kehamilan atau pada janin gitu ya. Jadi semua ini sebetulnya itu gunanya untuk mempersiapkan proses kehamilan nanti setelah pernikahan. Jadi si mempelai ini sudah lebih siap menghadapi semuanya. Seperti itu, intinya sebetulnya itu. Terus imunisasi TT ini di mana sih Bu Bidan dilakukannya? Disuntiknya di mana? Gitu kan? Banyak yang tanya seperti itu. Jangan khawatir, apalagi banyak yang takut suntik kan. Nah, jangan khawatir, imunisasi TT ini memang vaksinnya itu bekel, agak nyeri, tetapi setelah 3 hari juga biasanya sudah mulai membaik gitu ya. Memang vaksinnya agak nyeri imunisasi TT ini. Terus di mana sih Bu Bidan disuntiknya? Di lengan kiri bagian atas, di pertengahan antara bagian atas sama siku, si pundak sama si siku gitu ya. Bu Bidan pasti nanti sudah paham akan disuntikkan dengan cara yang benar oleh Bu Bidan. Jadi teman-teman gak usah khawatir, pasrahkan saja sama Bu Bidannya. Bu Bidan, saya percaya sama Bu Bidan, ini suntiknya gak sakit ya. Udah, kasih aja sugesti-sugesti yang positif kalau memang teman-teman itu takut suntik.
Jadi bukan suatu masalah, paling juga 1 menit sudah selesai kok itu suntik. Nggak sampai 1 menit malahan ya. Oke, untuk selanjutnya jadwalnya bagaimana Bu Bidan untuk imunisasi TT ini? Nah, jadwalnya itu harus tepat. Kenapa harus tepat? Karena kalau nggak tepat waktu, vaksinnya itu tidak berfungsi dengan semestinya, seperti itu. Jadi kalau imunisasi TT ini memang harus tepat waktu sesuai jadwal dilakukannya. Kecuali kalau misalkan pas jadwalnya itu tanggal 7, ternyata tanggal 7 itu tanggal merah, boleh besoknya, seperti itu ya. Yang penting jangan terlewat banyak hari gitu ya. Ya 1 hari 2 hari lah ya, nggak masalah. Oke, selanjutnya untuk jadwalnya. Oh ya, jadwalnya ini kan ada 5, ada sampai tetanus toksoid kelima, imunisasi TT kelima. Nah, untuk imunisasi TT yang pertama itu dilakukan pada saat mau jadi pengantin. Itu TT ke-1. Nah, TT kedua nanti setelah jadi pengantin, 1 bulan setelah jadi pengantin ini. 1 bulan setelah TT1 gitu ya. Nah, untuk TT ketiga itu 6 bulan setelah TT kedua. 6 bulan setelah TT kedua. Nah, untuk TT keempat yaitu 1 tahun setelah TT ketiga. Dan TT kelima 1 tahun setelah TT keempat. Seperti itu. Kartunya jangan sampai hilang, kartu imunisasinya, karena jadwalnya kan pasti akan ada di situ gitu ya. Kita nggak mungkin ingat-ingat untuk jadwal imunisasinya besok tanggal sekian gitu kan ya, nggak mungkin ingat-ingat. Jadi kalau misalkan teman-teman nih datang ke puskesmas, biasanya kan dilakukannya di puskesmas untuk imunisasi TT. Nah, misalkan teman-teman datang ke puskesmas untuk imunisasi tetanus toksoid pada tanggal 5 Desember 2020. Nanti teman-teman akan kembali lagi untuk TT kedua yaitu pada tanggal 5 Januari 2020 dan begitu seterusnya sesuai jadwal. Seperti itu ya. Oke. Jadi gini teman-teman, pada prinsipnya pemeriksaan kesehatan ini yang sudah saya jelaskan tadi untuk mempersiapkan teman-teman dalam proses kehamilan nanti, proses reproduksi nanti. Sebetulnya pemeriksaan pranikah ini ada banyak, cuman biasanya yang wajib dilakukan adalah itu ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman aku mau cek rahim nih Bu Bidan ke rumah sakit, boleh. Mau cek kesehatan rahimnya, boleh. Mau cek kesehatan spermanya, boleh gitu ya. Mau promil, boleh gitu. Nah, tapi biasanya yang biasa dilakukan, yang dasar itu adalah itu gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran teman-teman. Oh ya nih, besok aku mau nikah dan pemeriksaan yang akan dilakukan adalah ini, seperti itu. Oh ya, kalau misalkan teman-teman mau periksa, Ibu, Bu Bidan, saya mau periksa sifilis gitu, saya mau periksa gonore, saya mau periksa penyakit kelamin yang lain, boleh nggak Bu Bidan? Soalnya saya punya riwayat seperti ini, pernah berhubungan dengan penderita sifilis misal. Boleh, nggak masalah gitu ya. Jadi persiapkan kesehatan teman-teman semua sejak dini, sejak akan menikah. Nanti jadi setelah menikah sudah ada keterbukaan dengan pasangan, kalian pasangan sudah saling tahu kesehatan masing-masing, sudah bisa menentukan solusi untuk teman-teman jika nanti terjadi masalah gitu kan. Bisa saling menerima kekurangan satu sama lain, seperti itu fungsinya seperti itu. Bu Bidan, di mana sih dilakukan pemeriksaan kesehatannya? Biasanya dianjurkan dari KW itu ke puskesmas ya, ke puskesmas. Dianjurkannya biasanya begitu. Tapi kalau misalkan rumah sakit menyediakan dan teman-teman ingin pemeriksaan kesehatan di rumah sakit ya nggak masalah gitu kan. Ya, tapi biasanya di puskesmas dilakukannya, di puskesmas wilayah masing-masing. Nanti bagaimana arahannya kan nanti kan ada bimbingannya. Silakan nanti arahannya dari pihak KUA bagaimana gitu kan. Jadi sekian dulu informasi dari aku. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar
atau misalkan ingin konsultasi gratis, boleh silakan DM, kunjungi Instagram saya di Cerita Bidanku ya, Cerita Bidanku. Insya Allah siap untuk menerima curhatan dari teman-teman, konseling dari teman-teman. Oke, sekian dulu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.